Zaman sekarang, kita sebagai pimpinan harus transparansi, Pak. Karena arus informasi itu cepat. 10 tahun lalu, 20 tahun lalu mungkin nggak ada WA, Pak ya. Tapi sekarang kan begitu ada informasi, cek, 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 cek. Jadi kalau kita ngarang-ngarang, Pak, ngarang cerita lah ya, maksudnya menenangkan dan motivasi yang nggak benar. Ngaco nih. Ini gue dapet info update nih dari sini. Jadi hati-hati, Pak. Ya, nggak bisa sembarangan kita hanya sekedar ini ya, transparansi itu penting, jujur apa adanya, kondisi apa adanya itu penting. Yang kedua, tadi kalau kita lihat bahwa atasan kita sering panik gitu kan ya. Sekarang saya tanya, di sini ada yang sudah nonton Peaky Blinders belum? Terkenal sama apa itu? Ada orang tipe alpha, sebelahnya apa? Sigma. Ini teman-teman suka nonton YouTube nggak sih? Masih yang berpendidikan itu atau TikTok-TikTokan begitu-gitu doang. Nah, ini bagus nih. Sekarang itu lagi ada namanya orang tipe Sigma. Ya, Peaky Blinders judul film. Nggak tahu ya? Nggak pernah nonton Netflix? Wah, luar biasa nih, pekerja yang luar biasa, kasih pos sudah. Wah, ini kerja terus gitu ya. Pak, Bu, kadang-kadang ya kita perlu refreshing juga lah. Ya. Karena saya banyak belajar tuh dari film, Pak. Saya doyan film, oh ini maknanya begini, ini maknanya yang bermutu ya, jangan film nan gitu kan, cuma ngeri-ngeri doang tuh, film horor gitu kan, cuma ngeri-ngeri doang, tapi yang ada makna. Sekarang tuh ada satu metode tuh ya, yang banyak ditiru orang, coba lihat di YouTube tentang Sigma. Jadi Peaky Blinders, siapa tuh yang pemainnya tuh ya? Thomas Shelby ya, Thomas Shelby, itu cool tuh. Jadi seorang pemimpin itu memang harus menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Panik sebenarnya tenang. Kenapa? Begitu dia panik, apa yang terjadi? Bawahan juga panik, Pak. Bawahan jadi nggak trust. Ini atasan gue bisa nggak ya? Kok panik-panik aja sih? Tapi kalau dia tenang, Pak, kita ada masalah begini, Pak. Cool, tenang semuanya. Ya, kita pikirin bareng ya. Ya, walaupun hati kita lagi galau luar biasa. Jangan pernah nunjukin kegalauan, Pak. Jadi Bapak ini kalau udah masuk kantor sebagai supervisor, bahasa tubuh kita di depan mereka itu punya impact yang luar biasa loh. Coba lihat gini, misal Bapak masuk kantor ya, tim-timnya. Kira-kira Pak, kira-kira dalam benak bawahannya apa nih? Masalah nih. Ini bos kita rapuh banget sih, gitu ya. Masa ada masalah stresnya kayak begini, betul nggak? Jadi kita bahasa tubuh kita harus menunjukkan satu sikap yang strong, makanya ada disebut sebagai strong leadership. Ya, ini bukan buat laki-laki aja, buat perempuan juga ya. Apalagi kalau wanita tuh kan, strong banget nih, bos gua nih, seneng banget tuh. Ya, tunjukin mantep gitu ya. Pagi gimana? Gimana kondisinya? Aman semua ya? Target apa ya Pak? Gak ada masalah ya? Oke. Sore nanti kita meeting, ya. Oke. Terus tiba-tiba Pak ada masalah Pak. Masalah apa? Nah, disinilah tantangan kita ya. Jangan terpancing, Pak. Jangan nanti bereaksi terlalu emosional. Ya, karena figur kita sebagai leader itu diharapkan figur yang leader itu apa? Seharusnya mengayomi. Bagaimana mengayomi kalau kita panik-panik nggak karuan? Gimana ya? Saya juga pusing. Gimana nih? Wah, udah semakin image kita rendah di mata orang atau di mata bawahan kita. Ya. Jadi mulai besok kalau datang ke lapangan gimana Pak gaya jalannya Pak? Oh iya loh, saya tuh banyak ngelatih orang bahasa tubuh leader itu kadang-kadang punya pengaruh besar loh. Kalau gitu, pagi Pak, pagi. Ini leader bagaimana nih? Image kita di mata mereka tuh semakin ke bawah. Ya tunjukkan strong, ya. Tunjukkan kita resiliensi, masalah apapun juga tenang semua aman ya, pokoknya nggak ada masalah. Kita meeting nanti sore ya. Dia mikir, aduh masalah berat nih. Jadi kalau punya masalah, jangan diumbar, telan buat diri sendiri. Kalau punya solusi, diskusikan. Kalau punya kebahagiaan, bagikan. Gitu. Makanya nggak enak kan jadi leader, betul ya? Nggak enak kan, hal-hal yang pahit kita telan, hal-hal membahagiakan kita bagi. Ya itulah konsekuensi kita sebagai seorang leader. Nah itunya aja enak, tapi bebannya ya. Tapi kalau diantam, kenapa ada yang bilang Pak enak jadi operator, gajinya lebih gede daripada gua? Di sono tuh, gitu kan?
Oh, gua mending jadi operator aja, Pak. Ada yang begitu, Pak. Stres juga dia. Udah lebih kecil dari operator tinggal pulang, dia masih mikirin kerjaan. Nah, kan nggak tentu gaji jadi masalah juga kan, gitu ya.